Kok nyampe Jogja, Pak? Ya. Kok nyampe Jogja? Jogja itu sesuatu gitu loh. Konteks mulai dari zaman kemerdekaan sampai sekarang, bahkan dalam proses kemajuan bangsa itu, termasuk industri itu Jogja selalu punya peran. Nanti kalau cukup kecil, stasiun Jogja itu memang istimewa. Tapi sekalian mudik, Pak. Nah, itu kenangannya di situ. Itu bonusnya, Pak. Bonusnya. Kita merecharging, Iya. di charging lagi semangat kita, inspirasi kita. Dan orang Jogja itu memang inspiratif di TVRI maupun luar TVRI. Setuju lah itu. Tidak ada orang yang melawan arus, tidak ada yang melanggar. Tapi sehat Pak ini, Pak? Alhamdulillah. Fit ya. Kalau di Meskipun Jogja tantangannya cuma satu. Apa, Pak? Makan enak itu loh. Pesannya gini, jangan makan banyak tapi banyak tempat bisa dikunjungi. Jadi intervalnya Pak. Rugi kalau cuma satu makan terus banyak gitu. Iya, Pak. Gitu, jadi mudah-mudahan tidak berlawanan dengan asas kecintaan terhadap laboratorium, Pak. Iya, sehat, nggak ada penyakit ya, Pak. Ya penyakit ada di laboratorium, Pak. Nanti Mas Mahendra sehat ya? Selalu fit kok di Jogja, Pak. Saya jadi pengen lihat kayak badan sama rambutnya gitu. Pak, tapi ini Pak, sebagai saksi sejarah perjalanan 5 tahun terakhir dan pelaku loh Pak, jangan Pak, pelaku sejarah dari 5 tahun mulai roller coasternya TVRI, gimana Pak rasanya Pak, jadi dewasa? Ada tantangan tersendiri yang memang harus disikapi. Ternyata masuk TVRI banyak potensinya, banyak kemampuannya yang masih tersembunyi, banyak hambatannya, banyak itu. Sekarang bagaimana kita memanage keseimbangannya itu? Dengan keseimbangan itu bisa jalan, belum tentu bisa loncat, Pak. Waktu orang swasta yang kayak saya 35 tahun di industri swasta dan beberapa perusahaan multinasional gitu ya, kan penuh dengan harapan, impian, terus cita-cita gitu loh. Bahasa Inggrisnya itu ndaki-ndaki gitu loh. Jadi udah kayak mau bisa merubah dunia dalam sekejap. Ternyata ini sebuah lembaga penyiaran publik atau yang nantinya harus menjadi media publik, itu menggunakan anggaran negara. Beberapa kawan yang masih di dalam masih ASN dan sebagainya. Sedangkan tuntutan sudah tidak bisa menunggu. Perubahan-perubahan karena disrupsi teknologi, perubahan karena perilaku penonton, perubahan karena pola pengiklanan maupun kepenyiaran sudah berubah. Ini kan nggak bisa nunggu. Nah, jadi Dewas itu faktornya memanage karena itu kebijakan strategis, rencana strategis, pengawasan keuangan, operasional. Jadi memang harus memanage bagaimana itu bisa terimplementasi oleh direksi. Direksi pasti punya tantangan. Nah itu, kan banyak yang nggak ngerti nih Pak. Dewas itu di TVRI. TVRI itu bukan BUMN, bukan perusahaan, tapi lembaga. Terus Dewasnya fungsinya apa Pak? Apa komisaris? Atau apa kok bisa? Terus kemudian kok kemarin rame-rame ada pergantian pemain gitu. Terus gimana? Tapi terima kasih Mas kalau mencermati. Ini termasuk satu dari sekian ribu orang yang cerdas melihat permasalahan itu. LPP itu dalam Undang-Undang Penyiaran 32 2002 maupun PP 13 2005 mengenai TVRI, memang organnya itu ada Dewas, ada direksi, ada dan macam-macam lah, kepala stasiun. Dalam amanahnya itu memang di Dewas itu tugasnya ada sekitar 45 atau 5, yang 3 itu sekitar direksi. Yang pertama merumuskan kebijakan, rencana strategis dan ini, terus 2 dan lain-lainnya lah, perencanaan dan kebijakan. Yang kedua pengawasan jalannya operasional dan anggaran termasuk netralitas siaran. Yang ketiga itu sekitar mengangkat dan memberhentikan direksi. Yang keempat memilih salah satunya direksi, terus mengatur peran kerja direksi dan dirut. Jadi sebenarnya sebagian besar itu memang urusannya ngurusin direksi, sehingga Dewas tidak masuk ke operasional, tapi memang meyakinkan bahwa apa yang menjadi rencana strategi dan kebijakan Dewas itu diimplementasi dengan baik oleh direksi. Jadi apa Pak? Board of ini semacam advisor atau komisaris atau apa Pak sebetulnya? Kalau di BBC ya Board of Trustee ya. Kalau di ABC Board of Governor. Bukan sekedar pengawas terus ngawasin. Kalau BUMN, kalau saya salah dikoreksi ya. Mungkin karena tipologi di BUMN
undang-undangnya beda. Ya, ya. Di BUMN itu kan memang komisaris tidak bisa memberhentikan direksi. Yang memberhentikan kan RUPS itu Betul. atas peran pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN yang punya saham yang terbesar untuk mengganti. Kalau di TVRI nggak ada RUPS, tidak di bawah Menteri BUMN juga. Kami TVRI di bawah undang-undang dan PP ini di bawah Presiden dan DPR. Jadi memang kewenangannya ada. Kalau masalah sekarang dalam 3 periode Dewas itu sering tidak utuh direksinya 5 tahun, ya itu harus sebuah keniscayaan yang harus dilihat. Apakah ini yang tidak baik itu regulasinya atau implementasinya? Implementasi itu terhadap Dewas. Dewas juga harus self retrospeksi lah, mawas diri lah. Karena betul. Di PP-nya sendiri tidak menyebutkan kewenangan, yang ada hanya tugas. Kewenangan itu ditafsirkan. Nah itu BPK melihat, kementerian lain melihat dan sebagainya. Ini dalam rangka ada revisi PP 13. Jadi memang Dewas sebaiknya juga harus mengintrospeksi, direksi juga harus membaca undang-undang dan PP-nya. Nah ini yang kedepannya sebaiknya dilakukan dengan baik. Jadi tafsir-tafsir ini harus dihilangkan. Oh tapi kan Dewas ini kan nggak hanya orang TVRI, nggak hanya orang yang punya kompetensi, bahkan wakil dari masyarakat kan juga ada Pak. Terus kemudian saya cuma berpendapat bahwa apakah ini kayak super body di dalam TVRI gitu loh Pak, sehingga terus kemudian jadi bisa nyetir direksinya, jadi seperti apa sih Pak? Mungkin ini, banyak yang ngerti. Berat banget nih pertanyaannya. Dibuat anteng aja ini. Jadi cara menyederhanakan pertanyaannya adalah peran Dewas itu membuat rencana strategis, memberikan arahan, menyiapkan kebijakan operasional. Kalau ngikutin itu dan tugasnya nanti memilih direksi dan sebagainya, ya ia tidak perlu harus turun sampai detail ke bawah. Jadi itu direksi, tinggal nanti setiap 6 bulan ada mekanisme penilaian kinerja manajemen, tiap bulan ada rapat Dewas direksi. Jadi kalau mau super body juga enggak Pak, karena dari awal ada renstra, rencana strategi. Oh ada renstranya Pak ya. Ada targetnya. Betul. Sebenarnya kalau idealnya ya, jadi itu dilihat dari target sama jalannya, tiap bulan dilihat ini gitu aja. Oh jadi renstra Dewas sendiri itu ada Pak di luar dari renstra TVRI. Oh jadi Dewas mengikuti dari renstra TVRI yang sudah dibikinkan Pak ya. Direksi atas permintaan Dewas menyusun renstra. Yang nyusun direksi loh. Jadi bukan Dewas, tapi yang menetapkan Dewas. Penyusunan itu berdasarkan kebijakan-kebijakan yang disusun oleh Dewas. Contohnya visi harus menjadi pemain kelas dunia. Terus harus memberikan informasi yang hebat, memberdayakan dan sebagainya. Itu arahan. Jadi Dewas cukup situ. Tapi mewakili pemerintah atau masyarakat Pak sebetulnya Pak? Kan di PP disebutkan 3 Mas. Unsur masyarakat, unsur TVRI dan unsur pemerintah. Itu di Dewas sudah ragam. Kalau Dewas itu tidak semuanya harus teknikal Pak. Dia justru punya kelebihan kekurangan itu bisa saling melengkapi. Makanya ada 5 orang ini saling 5 orang dan itu kolegial. Oh gitu Pak. Kolegial. Jadi unsur masyarakat yang tidak tahu sangat teknis ya nggak apa-apa. Tapi jangan semuanya orang yang nggak ngerti teknis. Betul. Karena kebijakan harus berdasarkan beberapa hal. Masalah-masalah teknis, dibutuhkan wisdom, dibutuhkan kearifan, pemahaman kearifan lokal, dibutuhkan visi teknologi dan sebagainya. Itu kalau 5 Dewas bisa saling melengkapi, jadi bagus. Ini Pak, kita masuk sedikit Pak. TVRI itu di mana sekarang Pak? Dengan segala hiruk pikuknya media penyiaran kalau kita ngomong sekarang Pak. Jadi bukan hanya lembaga penyiaran, tapi saya baca tulisan jenengan bahwa ini media penyiaran gitu. Dan di mana sih Pak TVRI itu Pak sekarang Pak? Tantangan kedepannya itu TVRI itu sudah nantinya tidak hanya lembaga penyiaran tapi media penyiaran publik. Betul. Kalau penyiaran itu selalu terkonteks dengan free to air terestrial.
Jadi yang disiarkan dalam PP-nya juga nanti harus kita usulkan beberapa perubahan. Zaman sudah berubah, Mas. Betul, setuju. Dari beberapa riset Nielsen maupun lain-lain di seluruh dunia itu penonton free to air TV itu sekarang tinggal berusia 40 tahun ke atas. Sebagian besar ya, masih ada yang anak muda. Berarti kan TVRI harus tahu persis bagaimana menempatkan ke depannya. Perubahan teknologi, cara mengakses konten sudah berbeda. Perubahan perilaku dari generasi Z, generasi milenial, generasi C, dan generasi Alpha nanti sudah akan berubah. Terus kemampuan transformasi TVRI sendiri dan kelembagaan dari pemerintah juga harus mengalami perubahan. Nah, TVRI harus bisa menempatkan posisi menuju ke depan, menuju transformasi. Nah, Dewas memang kemarin dari awal mempunyai tekad, belum tentu semua akan terselesaikan dalam 5 tahun periode. Sehingga mudah-mudahan bisa nyambung yang berikutnya. Karena kemarin tuh terlepas dari turbulensi yang ada, memang roadmap-nya untuk merubah itu satu membutuhkan kesiapan mindset, kebutuhan alat, kebutuhan dana, kebutuhan perencanaan yang baik. Jadi memang tidak bisa langsung ujuk-ujuk. Kemarin 5 tahun menjadi sebuah multi platform, multi device seperti BBC. BBC itu sudah masuk 8 tahun yang lalu, Pak, OTT dan sebagainya, NHK, ABC. Jadi mereka melengkapi apa yang jadi terestrial itu dengan new media. Nah, TVRI harus, dan syukur alhamdulillah direksi yang sekarang itu komitmennya tinggi masuk ke yang diharapkan Dewas berdasarkan PP itu siaran internasional, menjangkau penonton lebih banyak, terus standar konten pendidikan, konten informasi, hiburan yang sehat itu standar, itu kan konten. Tapi teknologi manajemen menyampaikan dan cara memilih, cara mengemas itu kan hal yang lain. Nah itu Pak, jadi kan TVRI harus full range, Pak. Betul Pak, kalau full range, ini kan nyemplungnya red ocean Pak. Wah, semua hiruk pikuk dengan apa? ada kampanye muncul Kill Your TV segala macam. Apa masih bisa bertahan, Pak? Kasarannya gitu. Statistik yang kita kunjungi, TV yang sekarang leading di seluruh negara, hampir seluruh negara, NHK, BBC, ABC, Rai Italia, TV negara itu, TV publik itu yang paling eksis karena dengan kemampuan pendanaan, dengan kemampuan resources, kemampuan alat, dia bisa memperkaya kontennya. Kalau mendistribusikannya itu dengan platform masing-masing yang narrowcasting, ya nggak apa-apa. Tapi kemampuan, kalau TV swasta dengan segala rasa hormat, saya pernah di beberapa TV swasta, mikirnya kan masalah sangat komersial nih. Kalau hari ini nggak mencapai penonton, nggak dapat iklan, ya bisa tutuplah program, diganti. Kalau TV publik di seluruh dunia kan misi dan temanya kan berbeda gitu loh. Jadi tidak harus semua menjangkau dengan nilai rating yang tinggi dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, celah ceruk-ceruk itu dilayani oleh TVRI dengan konten, tapi cara menyampainya harus modern. Ngikutin gitu loh. Cara menyampaikannya harus modern. Cara itu kemasannya, betul. Isinya, termasuk distribusi sistemnya. Yeah. Kalau dari perilaku survei yang ada, orang tuh sekarang cenderung narrowcasting. Jadi kalau saya senang masak, saya senang olahraga, ya ngapain juga saya harus nonton sinetron. Kalau saya penggemar news, coba kita lihat jumlah penonton news yang melalui akses melalui YouTube, melalui new media, melalui TV, itu kan karakter orang penonton yang itu juga. Nggak harus sama dengan orang yang senang masak dan sinetron kan. Betul. Nah, itu narrowcasting. Nah itu kalau TVRI bisa membuat semua, nanti tinggal dengan kemampuan OTT sama video on demand, itu kan bisa di broadcast tetap jalan, bisa dibikin narrow dengan teknologi masuk server. Tinggal siapa yang mau seneng pelajaran agama, gitu kan, ceramah, ya wis nonton sepanjang hari. Segmentasinya lebih jelas, Pak. Lebih jelas. Dan TVRI mampu punya 30 kapasitas produksi, punya sejarah 50 tahun lebih. Nah itu kan archive-nya kan betul. Dan konten kreator tertua di Indonesia ya, Pak. Dan itu milik TVRI sendiri, hak ciptanya. TV swasta belum tentu bisa, karena beberapa miliknya PH. Lah sekarang orang bikin konser musik aja, artis-artisnya bilang nanti hak siarnya YouTube dan lain-lain hanya setahun ya Pak. Coba sekarang mau TV mau ngulang gimana caranya? Karena apa? Artisnya 10, masing-masing ada yang ngasih setahun, ada yang 2 tahun, ada yang nggak ngasih. Nah TVRI semua bisa itu, Pak. Nah, kalau bisa Pak, kalau yang lain misalnya mantenan artis saja diliput, terus TVRI ini mau cari yang populis atau memang
memang ada segmentasi khusus yang narrowcasting tadi loh Pak, yang memang mau digali di situ gitu loh. Kalau narrowcasting itu caranya, Mas. Oh caranya, oke. Tapi layanannya harus broadcast, harus umum. Dan segmentasi sesuai dengan amanat undang-undang dan PP, kita nggak bisa masuk wilayah itu. Harus memberikan layanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, perekat sosial bangsa, memajukan kebudayaan. Ya ini perannya. Ya harus di situ, caranya ngemas bagaimana untuk anak muda dan sebagainya, itu tantangannya TVRI. Betul. Tapi nggak mungkin terus artis menikah itu kalau ditanyain apakah itu hiburan yang sehat, apakah itu perekat sosial, itu kan. Kalau ternyata penontonnya tidak terlalu banyak juga nggak apa-apa. Memang kita didirikan untuk melayani seluruh Indonesia, dan itu TV-TV publik seluruh dunia melakukan itu. Apakah NHK itu akhirnya bisa dicintai rakyatnya, itu kan masalah cara dan kemasannya. Betul. Ya. Tapi kan TV publik itu. Iya betul. TV publik. Jadi tidak harus terjebak nanti, atau Korea KBS tidak harus terus semua gambarnya gambar penyanyi K-pop semua gitu kan. Tetap tadi tema dan filosofi sebagai TV publik harus dijaga. Produksi banyak nggak apa-apa, tapi tadi cara penyampaiannya, kalau TV free to air itu schedulingnya diatur. Kalau dengan teknologi distribusinya disediakan. Jadi orang nantinya ke depan tuh mau nonton saya hanya pengen ceramah agama, ya langganan aja sama TVRI. Mau pagi sampai subuh lagi selama 365 hari mau nonton agama, kita bisa dengan teknologi gitu loh. Lawang kontennya juga ada Pak ya? Kontennya ada. Kalau dari daerah bikin produksi 30 daerah, itu dilakukan EBBC dan ABC. Jadi teknologi merubah. Yang TVRI menjadi penting adalah transformasi, salah satunya mindset. Harus dibawa ke arah sana. Mulai dari direksi. Syukur dirutnya masih visioner juga lah. Jadi cepat. Kalau bahasanya bahwa orang yang berhasil bertahan itu kan bukan orang pintar dan kuat, tapi yang punya daya adaptasi. Nah, oke Pak, adaptasi. Nah, lanjut lagi Pak. Adaptasi Pak. Konten kreator itu kan sekarang jadi apa ya? Satu sisi menjadi tambang emas, satu sisi memang menjadi momok yang bisa yang kadang juga kontraproduktif. Saya pikir memang ketika TVRI bisa menjadi wadah atau media pemersatu bangsa yang real, Pak. Kenapa enggak itu dimasukin dalam entitas TVRI juga gitu loh. Toh juga memang elaborasi dari konten ini kan juga buat rakyat juga toh Pak. Toh juga konten daerah konten-konten kreator di daerah butuh mengapresiasikan ini. Nah, bisa nggak Pak itu proses dilakukan itu di TVRI? Ini menarik nih, Mak. Ini sekali lagi kecerdasan hostnya luar biasa, membaca tanda-tanda zaman ini. Jadi saya beruntung bisa hadir di podcastnya TVRI Jogja ya. Sebenarnya 5 tahun sebelum periode Dewas ini sudah membuat sebuah roadmap digitalisasi. Terus Dewas juga melihat menurunkan dalam kebijakan. Justru ini salah satu daya adaptasi TVRI dan kedepannya itu adalah bagaimana mengumpulkan konten kreator ini menjadi kayak konten hubnya di TVRI. TVRI punya peran, punya fasilitas banyak di seluruh kota. TVRI punya broadcast dan nanti bisa punya narrowcast. TVRI punya ahli-ahli lighting lah, skenario lah, pengambilan gambar, semua punya ahli. Sisi lain anak muda yang konten kreator itu ada yang jago, ada yang enggak. Ada yang punya ilmu, ada yang punya enggak. Ada yang punya alat, ada yang punya enggak. Kenapa ini tidak dijadikan hub? Ini dirut cepat menangkap maksudnya Dewas. Dia menyiapkan ini, kalau ada pihak-pihak yang mau bekerja sama, TVRI sangat terbuka. TVRI harus jadi konten kreator hub atau digital hub. Kalau ada lembaga dulu BUMN yang punya digital hub, tapi kan mereka lebih ke aplikasi dan sebagainya. Kalau ini ke konten kreator, siapkan tempat, siapkan alat, siapkan modul, siapkan pelatihan, siapkan outletnya nanti di free to air maupun di YouTube dan sebagainya, di new media. Terus kalau nggak punya duit ya bekerja sama, karena pasal di PP TVRI boleh bekerja sama. Jadi kan rezim kita PNBP, boleh mendapatkan pemasukan. Jadi semua konten kreator itu kalau bisa kumpulnya di TVRI. Yang pemula, sedang,
Kalau yang sudah senior mau gabung ya monggo, karena nanti kanalnya bisa masuk ke TVRI. Saya lihat di Jogja kan pernah melakukan ini, saya tidak mengamati apakah jalan mengundang konten-konten kreator. Karena apa? Konten kreator kayak pariwisata, mereka lebih cepat daripada reporter TV. TV. Setelah menemukan tempat-tempat yang bagus dan sebagainya, biasanya TV bisa mendalami lebih dalam, dipilih yang lebih bagus. Tapi telecast yang keluar pertama daripada konten kreator. Nah, itu. Iya, Nah, Pak. itu semua harusnya jadi hubnya di TVRI. Beri pelatihan, beri fasilitas yang orang nggak bisa ngedit, orang nggak punya kamera, unboxing itu. Emang boleh Pak? Maksudnya ini kan kalau orang tanya aset-aset negara loh Pak. Apa boleh dipinjemin misalnya diwadahi untuk mewadahi teman-teman konten kreator kayak gini? Apa boleh Pak? Sebenarnya yang paling ideal mengajak pihak ketiga. Pihak investor. Jadi TVRI itu punya perencana Akademi TVRI. Wah keren itu. Nah, itu kan bisa diwadahi di situ. Jadi ya harus ada, kalau orang datang konten kreator belajar ya ada biayanya juga nggak apa-apa. Kalaupun nanti ada alat-alat yang masih memungkinkan di itu, selama itu ada pemasukan dan itu PNBP ya nggak masalah Mas. Tapi yang paling ideal menurut saya bekerja sama pihak ketiga, karena pihak ketiga itu cepat sekali melakukan adaptasi. Kalau ada alat yang sudah lama dia bisa invest lagi. Karena kan zaman berubah, teknologi berubah nih. TVRI pembeliannya kan sangat tergantung dari APBN. Nah, kalau konten pihak ketiga gabung, begitu alatnya sudah tidak memadai atau perlu, itu kan mereka bisa invest dengan hitung-hitungan kerjasama saling menguntungkan. TVRI kan dapat PNBP bagus. PNBP bagi TVRI itu akan menjadi bagus, tidak semata-mata menambah permodalan modal kerja, tapi mental Mas. Kalau orang yang dibiayai oleh pihak luar, dalam hal ini outputnya itu akan terukur, outputnya akan bagus, melayani juga bagus, karena mentalnya itu dikontrol oleh pihak-pihak luar. Kalau ini APBN ya sudah jalan ya syukur, nggak jalan juga nggak apa-apa. Tapi pendapatan negara bukan pajak itu nggak cuma iklan berarti Pak ya? Tidak hanya iklan, optimalisasi aset bisa. Jadi banyak sekali menyewakan alat, menyewakan tower dan sebagainya, itu kan nyewain aset negara. Nah kalau konten-konten kreator ini merasa, wah aku belum punya duit ya Pak, aku tapi aku seneng gabung di TVRI, dapat ilmu. Apakah itu memungkinkan gitu loh Pak di asimilasi, ibaratnya TVRI jadi bapak asuh para konten kreator ini loh. Kalau skala tertentu mungkin masih bisa, tapi kalau skalanya itu masif, nah itulah peran pihak ketiga. Skemanya kan bisa nih, ya kamu gratis dulu, nanti kalau sudah menghasilkan uang kita kelola bersama uangnya. Saya sekolah S2 pertama kali di PPM itu kan begitu, saya di Ijon, udah kamu saya bayarin S2, nanti begitu diterima pekerjaan duitnya dibagi nyaur gitu loh. Nah, ternyata jalan kok, deliberatif lah, bekerja sama itu, musyawarah dan kesepakatan. Kan bisa nih, saya latih, saya nggak punya duit ya oke, tapi tekan kontrak ya. Kalau sukses, kalau dibilang nanti kalau nggak sukses, itu risiko bisnis yang harus diperhitungkan. Kalau mendidiknya benar kan akan sukses. Itu nyangkut materi yang bagus, pola yang bagus, sungguh-sungguh mendidik para konten kreator. Begitu dapat duit, ya balikin dulu dong yang kemarin cicil setahun nggak 2 tahun itu loh, ijazah ditaruh lah gitu loh. Itu kalau konten kreatornya masih amatir, tapi kalau konten kreatornya profesional, nah dia kan pasti punya, buat apa aku ke TVRI? Padahal kita butuh loh Pak, collab lah ibaratnya anak muda sekarang, collab konten mereka keren-keren, padahal mereka juga cuma pakai gear atau alat yang simple. Nah, yang pertama gini, harus ada panggilan merah putih Mas. Wah ini merah putih Mas. Semua kan hidup tidak harus hanya masalah uang. Betul. Kalau orang disentuh hatinya, dari pengalaman saya, studi saya di Lemhanas, penelitian, sebenarnya banyak kok anak muda itu yang pengen membela negara, pengen berkontribusi menjaga negara. Cuma kadang-kadang tidak tahu bagaimana caranya, apa peran apa yang saya bisa kan. Buktinya bela negara itu kalau disentuh hatinya, berapa banyak orang yang akhirnya bekerja di TVRI yang profesional juga akhirnya tidak mikirin pendapatan dan sebagainya. Jadi kalau yang sudah senior ya apakah itu dari segi masalah hati ya. Terus yang kedua, apa dia nggak melihat Pak, sekarang sebagai contoh, bagaimanapun contohnya Run Entertainment itu sahamnya akan diambil sebagian oleh kelompoknya video SCTV, Lang Mahkota. Tetap butuh kolaborasi Pak, karena ada area sebanyak-banyaknya pengguna internet di Indonesia, yang tidak pakai internet 200 juta. Betul. Yang nggak punya pulsa
Ya. Buktinya waktu acara TVRI Pancasila, Ya. musik Pancasila, Raffi Ahmad mas. Loh, kalau TVRI suruh bayar dengan APBN Iya, Raffi betul, Ahmad, betul. kenapa dia mau jadi hostnya di TVRI? Iya. Padahal dia banyak potensially 200 juta itu TVRI lebih banyak daripada Iya. medsosnya dia. Akhirnya apa? Saya dengar dari Dirut nih ya, atau siapapun itu pengen jadi host di TVRI. Coba kurang hebat apa nama-nama besar tersebut Iya, gitu loh. iya, Satu, iya, iya. saya menduga karena merah putih Pak. Terus Betul. punya uang, terus terkenal. Terus buat apa ya Pak? Ya buat apa gitu loh. Iya. Mesti suatu saat pada satu titik tertentu mereka itu akan tergerak hatinya gitu loh. Keren. Untuk menghibur di pinggir-pinggir. Nah, Iya. itu kira-kira jadi TVRI harus memanage TVRI itu kadang-kadang harus dilihat big picture-nya, ini ada negara. Iya. Nanti saya kasih suatu pesan dari Gubernur Lemhanas yang sangat dekat dengan saya dan menyampaikan PIN itu sesuatu yang sangat dramatis, sangat terkesan bagaimana menjaga keutuhan bangsa dengan keputusan kita. Nanti saya sedikit Berarti 5 tahun ke depan TVRI akan jauh berbeda Pak ya ketimbang sekarang ya. Ya, nanti kita bahas. Ini kopinya sama tehnya udah Oke Pak. Udah membeku Pak. Sampai kita pokoknya kita ketemu lagi Pak. Kalau minggu depan jalan ke Jogja lagi kita ngobrol lagi Pak. Ya, saya mungkin bisa bercerita Siap. bagaimana TVRI ke depan. Sekarang masa take off. Kalau nggak hati-hati bisa take off. Nah, langsung stall Pak. Ya, tol. Ya Pak, Pak Nuwun nih Pak. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Salam. Siap.